Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan bicarakan sejauh mana korelasi sedekah dengan rezeki yang berlimpah. Apakah ada hubungannya? Soal rezeki. Semua orang ingin mendapatkan rezeki yang banyak dan barokah dan bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, maupun untuk amal jariah dan kebaikan di jalan Allah. Dengan rezeki yang melimpah, dengan rezeki yang banyak, kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Sedekah adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah tidak hanya bisa membersihkan harta, tetapi juga bisa menjadi penolak bala dan penarik rezeki. Dalam Al-Quran diterangkan ya, surat Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman demikian, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala balasan bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Bayangkan satu butir tumbuh menjadi 7 butir, 7 butir berkembang menjadi lagi 100 biji, dari 100 biji berkembang lagi menjadi berkali lipat. Itulah ibarat harta yang kita keluarkan untuk bersedekah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan menolak bala. Oleh sebab itu, jika orang gemar bersedekah, maka insya Allah akan dijauhkan dari bencana, dari malapetaka, dan dari kemarahan Allah. Teman-teman, dalam sebuah kisah diterangkan adalah Abdullah bin Umar, salah satu putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ia juga dikenal sebagai sosok yang gemar bersedekah. Abdullah bin Umar ini selalu bersedekah dengan ikhlas, bahkan hingga hartanya habis. Ia tidak pernah khawatir akan kehabisan rezekinya. Ia tidak cemas dengan kemiskinannya. Suatu hari Abdullah bin Umar pernah bersedekah dengan seluruh hartanya, termasuk unta yang dinaikinya, unta kesayangannya. Dan akhirnya ia hanya berjalan kaki pulang ke rumahnya. Meskipun demikian, Allah justru melipat gandakan rezeki Abdullah bin Umar ini. Harta kekayaan yang diinfakkan untuk jalan kebaikan diganti dengan rezeki yang melimpah ruah, dan akhirnya Abdullah bin Umar ini menjadi salah satu orang terkaya di Madinah. Itulah keajaiban sedekah. Apa saja yang digunakan untuk sedekah itu? Sedekah tidak hanya sebatas pada pemberian uang atau barang. Sedekah bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya dengan sedekah materi, yaitu pemberian harta benda, misalkan uang, makanan, pakaian, dan lain-lain. Ada juga sedekah jasa, yaitu pemberian tenaga atau waktu untuk membantu orang lain, misalnya membantu orang tua, menolong orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Ada juga sedekah ilmu, yaitu mengajarkan ilmu kepada orang lain, misalkan mengajar, memberikan ceramah, dan lain sebagainya. Ada juga sedekah senyum, yaitu memberikan senyuman yang tulus kepada orang lain. Ada juga sedekah doa, mendoakan orang lain, doa-doa kebaikan. Kemudian siapa yang didahulukan untuk diberi sedekah? Teman-teman, dalam sedekah ada beberapa orang yang harus didahulukan untuk diberi sedekah ini. Yang pertama adalah keluarga, yaitu orang tua, istri, anak, dan kerabat dekat lainnya. Yang kedua adalah fakir miskin, yaitu orang yang tidak memiliki harta benda yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, bersedekah di jalan Allah, yaitu
orang-orang yang berjuang di jalan Allah seperti para mujahidin, para dai, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat bahwa sedekah memiliki korelasi yang kuat dengan rezeki yang berlimpah. Sedekah bisa mendatangkan rezeki seperti air yang mengalir, menjadi penolak bala dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa yang belum subscribe silakan di-subscribe dan sharing ke saudara-saudara kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.